Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Lintang Prasanti dengan NIM akhir 147 dari Prodi Psikologi kelas 1D. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada awal mula terbentuk psikologi perkembangan dipengaruhi oleh pendapat para ahli pada zaman dahulu dengan pemikiran yang berbeda. Setiap pendapat yang muncul akan mendapatkan pertentangan. Namun, pertentangan yang muncul dapat melahirkan pemahaman baru yang membawa psikologi perkembangan berkembang menjadi lebih aktual dan sistematis hingga modern seperti saat ini. Sejarah psikologi perkembangan memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu minat awal dalam mempelajari psikologi perkembangan anak yang terjadi pada sebelum sampai awal abad ke-18. Jauh sebelum studi ilmiah mulai banyak dikembangkan, dahulu perhatian terhadap perkembangan anak-anak sangat sedikit. Pemahaman tentang anak dipengaruhi oleh keyakinan tradisional budaya yang bersumber dari filosofi dan teolog tentang anak, lingkungan, dan keturunan. Pada periode ini, ada beberapa tokoh yang cukup berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu Plato. Plato merupakan seorang filsuf yang banyak mempengaruhi tentang pandangan masyarakat mengenai anak-anak serta kehidupannya. Plato mengungkapkan bahwa potensi individu ditentukan oleh keturunan tersebut. Yang kedua yaitu John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf yang pada abad ke-17 mengungkapkan pendapatnya bahwa pengalaman dan didikan merupakan faktor utama yang menjadi penentu dalam perkembangan anak. Kemampuan bawaan juga diakui memiliki peranan penting. Yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf dari Prancis pada abad ke-18, mengungkapkan bahwa anak memiliki perbedaan kualitatif dengan orang dewasa. Dia juga menyatakan penolakan bahwa bayi merupakan makhluk pasif yang berkembang ditentukan pengalaman. Dia juga menyebutkan dalam bukunya penolakan bahwa anak memiliki sifat bawaan yang buruk. Dia juga menegaskan bahwa semua hal itu baik seperti keluar dari tangan pencipta. Pendapat tersebut termasuk aliran yang dikenal sebagai aliran nativisme, sedangkan milik John Locke merupakan aliran empirisme. Yang kedua yaitu pembentukan psikologi perkembangan secara ilmiah yang terjadi pada abad ke-19. Plato, Locke, dan Rousseau telah mengemukakan pandangan tentang masa anak-anak, tetapi tidak ada bukti nyata dari hasil riset ilmiah atau observasi anak. Tetapi dengan munculnya asumsi tersebut, muncullah perhatian lebih lanjut untuk mempelajari perkembangan anak-anak dan kehidupannya, juga psikis anak. Hal ini baru dimulai pada abad ke-18. Pada periode ini, perkembangan anak dipelajari dengan membuat catatan-catatan harian mengenai tingkah laku anak. Pada awalnya, catatan-catatan itu dituliskan berdasarkan anaknya sendiri. Misalnya, ada seorang ahli pendidikan dari Swiss bernama John Heinrich Pestalozzi menerbitkan catatan mengenai perkembangan anaknya pada saat itu yang masih berusia 3,5 tahun. Dia juga setuju dengan pernyataan Rousseau. Kemudian yang selanjutnya yaitu Tiedemann yang merupakan seorang tabib dari Jerman juga mengungkapkan hal yang sama. Dia juga menuliskan perkembangan anak meliputi perkembangan sensorik, motorik, bahasa, dan juga kecerdasan anak. Sedangkan pengamatan sesungguhnya terhadap perkembangan anak melalui observasi secara langsung baru dimulai pada abad ke-19.
dengan tokoh yang cukup berpengaruh, yaitu Charles Darwin dan Wilhelm Wundt. Pendapat Charles Darwin yaitu bahwa anak merupakan sumber informasi sebagai sifat dan ciri-ciri manusia. Dengan mengamati tingkah laku dan perkembangan anak, maka bisa mengetahui asal-usul manusia. Hal ini berhubungan dengan teori evolusinya mengenai perkembangan hewan dan manusia. Meski hasil yang disampaikan Darwin tidak bisa dikatakan mempunyai nilai-nilai ilmiah yang kuat, namun merupakan titik awal studi yang lebih sistematis terhadap seluruh aspek perkembangan anak, khususnya perkembangan psikis dan kepribadiannya. Antara lain studi tentang tahapan-tahapan perkembangan seksualitas oleh Sigmund Freud, studi kemampuan berbahasa yang dibawa sejak lahir Chomsky Attachment oleh John Bowlby, dan lain-lain. Bahkan studi perkembangan biologi tentang saraf meneruskan tradisi Darwin. Yang kedua yaitu pengaruh Wilhelm Wundt yang terjadi pada tahun 1832 sampai 1920. Ia adalah ilmuwan yang mempelopori psikologi menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, memisahkan dari filsafat yang ditandai dengan berdirinya laboratorium psikologi pertama di kota Leipzig pada tahun 1879 di Jerman. Wilhelm Wundt beranggapan eksperimen memiliki arti penting bagi psikologi. Eksperimen dapat membuktikan kegunaannya terutama dalam lapangan pengamatan dan tanggapan. Pandangan Darwin dan Wilhelm Wundt mempunyai pengaruh pada Stanley Hall dan Clark atau ilmuwan kebangsaan Amerika untuk melanjutkan studi lebih lanjut tentang perkembangan dari Darwin. Yang periode ketiga yaitu munculnya studi psikologi perkembangan modern yang terjadi pada abad ke-20 hingga saat ini. Psikologi perkembangan mengalami perkembangan signifikan pada abad ke-20. Penelitian pada masa ini lebih memuat deskriptif dan menitik beratkan pada ciri khas umum menurut golongan umur dan perkembangan tertentu. G.B. Watson memperkenalkan teori behaviorisme menggunakan prinsip-prinsip classical conditioning untuk mengamati perkembangan tingkah laku secara lebih jelas. Sigmund Freud juga berkontribusi pada psikologi perkembangan dengan mengungkapkan teori psikoanalisa. Ia menekankan pengaruh masa bayi dan anak-anak dalam menentukan perkembangan kepribadian dan perilaku pada orang dewasa. Pada awalnya, teori ini banyak menerima pertentangan dari psikologi perkembangan. Namun, pada tahun 1930-an dilakukan penyelidikan lebih dalam. Namun, pengaruh dari Watson dan Freud juga tokoh lain masih sangat besar dalam disiplin ilmu psikologi perkembangan. Hingga pada tahun 1930-an, penelitian psikologi perkembangan masih bersifat deskriptif. Hal ini menjadi publikasi riset tentang psikologi perkembangan masih sangat kurang hingga akhir tahun 1949. Tidak berlangsung lama. Kemudian pada tahun 1950, psikologi perkembangan memiliki periode baru yang lebih terbuka dalam tahapan perkembangan dan pertumbuhan. Terdapat 3 faktor yang mendorong kembali minat pada studi psikologi perkembangan. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama adalah perubahan orientasi riset-riset psikologi perkembangan menjadi lebih eksperimental. Yang kedua, hasil-hasil karya Jean Piaget
dalam mengenai perkembangan kognisi anak-anak menjadi sorotan. Menekankan interaksi menjadi sorotan, menekankan interaksi individu dengan lingkungan dalam proses perkembangan. Yang ketiga, minat baru terhadap asal mula tingkah laku, mendorong peningkatan penelitian terhadap bayi dan kondisi psikis individu. Menggeser fokus dari psikologi anak menjadi psikologi perkembangan, yang bidangnya lebih luas, lalu banyak penelitian-penelitian di bidang psikologi perkembangan sampai sekarang. Sekian presentasi saya kali ini. Maaf apabila ada kesalahan tutur kata, disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.